ngerasa udah aman secara finansial karena udah punya dana darurat. Tapi ternyata pas lagi beneran butuh, uangnya malah nggak ada. Entah udah kepake buat jajan, atau ternyata disimpan di tempat yang salah. Gue pernah banget ketemu kasus kayak gini. Temen gue, Dita, kerja kantoran, gaji lumayan, hidupnya juga kelihatan aman. Dia cerita dengan bangga, gue udah punya dana darurat loh. Gue penasaran dong, gue tanya, wah keren, emang disimpan di mana? Dia jawab, ya di rekening utama gue, sama yang buat belanja juga. Gue langsung garuk-garuk kepala. Itu bukan dana darurat, Dit. Itu dana jajan yang kebetulan gak kepake minggu ini. Dan ternyata, bukan cuma Dita yang gitu. Banyak orang juga ngaku udah punya dana darurat. Padahal, mereka cuma nyimpen sisa uang di rekening biasa. Parahnya lagi, seringkali dananya kepake buat hal-hal yang bahkan gak mendesak. Dana darurat itu bukan soal jumlah doang, tapi juga soal cara kelola dan tempat nyimpennya. Banyak yang mikir, selama ada uang nganggur, itu udah cukup. Padahal, salah kelola dikit aja bisa ngerugiin kita banget saat krisis beneran datang. Misalnya, gini ya, lo punya dana darurat 5 juta, disimpan di rekening harian. Terus lo lihat ada promo flash sale smartphone baru, diskon 40%, tinggal klik aja. Akhirnya lo pakai tuh uang karena ngerasa, nanti juga bisa nabung lagi. Tapi sebulan kemudian lo sakit, harus rawat jalan dan beli obat. Dan lo sadar, tabungan yang lo bilang darurat itu udah ludes. Disitulah kerasa pentingnya nyimpen dana darurat di tempat yang sulit diakses impulsif, tapi masih mudah dicairkan kalau beneran butuh. Gue sendiri dulu pernah ngerasain efeknya. Beberapa tahun lalu, gue kehilangan kerjaan mendadak. Klien gue batal semua dalam waktu 2 minggu. Untungnya, gue udah nyiapin dana darurat selama setahun terakhir. Gak besar-besar amat sih, tapi cukup buat bertahan hidup selama 3 bulan. Dan itu penting banget. Gue bisa fokus nyari kerjaan baru tanpa stres mikirin makan dan bayar sewa. Dan dari pengalaman itu, gue makin sadar betapa banyak orang di sekitar gue yang belum ngerti cara bener kelola dana darurat. Contohnya, banyak orang juga yang nyimpen dana darurat di tempat berisiko tinggi, saham, kripto, bahkan reksadana saham. Bukan berarti itu salah ya, tapi konteksnya yang keliru. Dana darurat itu fungsinya bukan buat cari untung, tapi buat jaga-jaga. Artinya, harus disimpan di tempat yang aman, stabil, dan liquid. Reksadana pasar uang, deposito, atau rekening tabungan khusus bisa jadi opsi. Kalau taruhnya di saham, terus pas bursa turun, nilai danamu juga ikut amblas. Dan ironisnya, pas kamu lagi butuh, uangnya justru nyangkut. Ada satu cerita dari forum Reddit Indonesia. Seorang freelancer naruh semua dana daruratnya di aset kripto karena ngikutin tren. Awalnya cuan, tapi pas market jatuh, dana darurat 20 jutanya tinggal 12 juta. Dan sialnya, pas itu dia lagi butuh buat biaya rumah sakit. Kebayang paniknya gimana? Terus ada juga yang nabung dana darurat, tapi jumlahnya nggak realistis. Misalnya, pengeluarannya 6 juta rupiah sebulan, tapi dana daruratnya cuma 2 juta. Padahal, idealnya, dana darurat itu 3-6 kali pengeluaran bulanan. Jadi, kalau pengeluaran lo 6 juta per bulan, minimal banget ya, lo butuh 18 juta buat dana darurat. Apalagi kalau lo punya tanggungan, anak, pasangan, orang tua, bisa sampai 9 atau bahkan 12 kali pengeluaran. Yang lebih parah, banyak juga yang nggak punya dana darurat sama sekali. Semua uangnya masuk ke investasi, atau malah cuma dipakai buat gaya hidup. Ini bahaya banget. Sekali aja kena musibah, PHK, kecelakaan, barang kerja rusak, lo bisa langsung goyah. Gue pernah baca laporan dari OJK dan Bank Indonesia yang bilang lebih dari 70% masyarakat Indonesia nggak punya dana darurat yang cukup untuk bertahan 3 bulan tanpa penghasilan. Artinya,
Kalau ada kondisi darurat, mereka langsung tergantung sama pinjaman, kartu kredit, atau utang online. Ini awal mula banyak orang terjebak di lingkaran hutang. Nah, kesalahan berikutnya adalah menyamakan dana darurat dengan tabungan biasa. Banyak orang berpikir, ya udahlah, nanti juga kalau butuh tinggal pakai dari tabungan. Tapi tabungan itu sering kepake buat hal-hal nggak penting, liburan, beli baju, upgrade HP, langganan aplikasi yang sebenarnya nggak urgent-urgent amat. Padahal, dana darurat itu hanya dipakai untuk situasi yang benar-benar darurat, seperti kehilangan pekerjaan, biaya medis mendadak, kecelakaan, atau barang kerja yang rusak. Bukan buat beli tiket konser BTS atau jalan-jalan ke Bali pas ada promo hotel murah. Dan satu hal yang sering banget dilupain, dana darurat itu harus dievaluasi. Lo mungkin dulu hidup hemat, pengeluaran 3 juta per bulan, tapi sekarang lo udah nikah, punya anak, tinggal di kota besar. Pengeluaran naik jadi 7 juta, tapi dana darurat lo masih stagnan di angka 9 juta. Artinya, lo cuma aman selama 1 bulan lebih dikit. Harusnya, lo cek dan update jumlah dana darurat minimal setahun sekali. Apalagi kalau ada perubahan besar, naik gaji, pindah kerja, nambah tanggungan, jangan sampai lo merasa aman, padahal enggak. Dan lucunya, ada juga yang kelebihan nyimpen dana darurat. Semua uang ditumpuk di tabungan tanpa diinvestasikan. Gue ngerti sih, rasa takut itu wajar. Tapi, lo juga mesti inget, uang yang diem terlalu lama di tabungan, nilainya bakal terkikis inflasi. Jadi, setelah dana darurat lo aman, sisa uangnya sebaiknya mulai dialokasikan ke investasi jangka panjang. Bisa ke reksadana, emas, bahkan saham, asal bukan dana darurat yang dipakai. Gue jadi inget satu cerita. Seorang temen gue, namanya Andi, kerja sebagai editor video freelance. Suatu hari, laptopnya rusak parah, nggak bisa nyala sama sekali. Dan itu satu-satunya alat kerja dia. Karena nggak punya dana darurat, dia harus pinjem uang teman dan kehilangan satu proyek besar karena nggak bisa ngerjain tepat waktu. Ujung-ujungnya, selain kehilangan uang, dia juga kehilangan klien. Itulah kenapa dana darurat itu penting banget, terutama buat yang penghasilannya nggak tetap. Jangan sampai satu kejadian kecil bikin efek domino ke hidup lo. Sekarang coba lo tanya ke diri lo sendiri, apakah dana darurat lo udah aman, udah cukup, disimpan di tempat yang benar, bisa diakses saat dibutuhkan tapi nggak gampang kepake buat hal nggak penting. Kalau belum, ini saat yang tepat buat mulai benerin semuanya. Karena keuangan yang sehat itu bukan soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling siap menghadapi ketidakpastian. Jadi, kalau gue simpulin, kesalahan-kesalahan umum dalam kelola dana darurat itu. Pertama, nyimpen di rekening harian. Kedua, jumlahnya nggak realistis. Ketiga, ditaruh di tempat yang berisiko tinggi. Keempat, nggak pernah dievaluasi. Kelima, dipakai buat hal yang bukan darurat. Keenam, nggak punya dana darurat sama sekali. Dan ketujuh, malah semua uang disimpan jadi dana darurat tanpa investasi lain. Intinya, kita nggak pernah tahu kapan hidup bakal ngasih kejutan. Tapi, dengan punya dana darurat yang sehat, setidaknya kita bisa berdiri lebih stabil waktu itu terjadi. Kalau lo ngerasa cerita ini bermanfaat, jangan lupa buat bagikan ke temen atau keluarga lo. Bisa jadi mereka juga lagi butuh insight kayak gini. Dan kalau lo belum subscribe, yuk klik tombolnya. Karena di video selanjutnya, kita bakal bahas hal penting lainnya soal keuangan. Dengan gaya ngobrol yang santai kayak gini juga. Sampai ketemu di video berikutnya. Jaga kesehatan dan jaga keuangan lo juga.